Shalom, semangat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan merenungkan bersama sabda Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa hati manusia itu sangat mempengaruhi bagaimanakah kehidupan manusia. Kita sudah belajar bahwa hati kita ini yang dalam bahasa Ibrani ditulis atau disebut dengan kata lev, Bapak Ibu, merupakan otoritas yang ada di dalam diri kita. Dia sangat berkuasa, dia berotoritas untuk mempengaruhi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Kita bisa melihat bagaimana raut wajah seseorang juga dipengaruhi oleh hati orang tersebut. Bagaimanakah wajah seseorang yang berseri-seri, wajah yang bersinar, atau lesu, pucat, marah, dan sebagainya, itu pun juga ditentukan oleh bagaimanakah hati seseorang tersebut. Hati punya otoritas juga untuk mempengaruhi apa yang dipikirkan serta diperbuat oleh manusia. Hati seseorang mempengaruhi apa yang kemudian akan dikatakan oleh seseorang. Ternyata Bapak Ibu Saudara, termasuk bila di lingkungan kita atau di sebuah komunitas terjadi banyak kekacauan dan segala perbuatan yang jahat, ternyata hal itu adalah akibat dari kuasa di dalam diri seseorang, dalam hal ini adalah hatinya. Hati yang bagaimana yang akan menimbulkan banyak kekacauan, hati yang bagaimana yang akan menyebabkan banyak perbuatan jahat, Bapak Ibu Saudara. Saya akan ajak kita untuk melihat di kitab Yakub atau Yakobus pasal 3 ayat yang ke-16. Sebab di mana ada iri hati dan persaingan, di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Yakub atau Yakobus memahami satu hal, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau di dalam hati seseorang dikuasai dan dipenuhi dengan perasaan iri hati dan persaingan, maka dia bisa dan berani pastikan di sana pasti ada kekacauan dan di sana pasti ada segala perbuatan yang jahat. Kita bisa melihat itu dalam kehidupannya Daud dalam kaitannya dengan Saul, Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada perasaan tidak nyaman? Kenapa ada perasaan marah? Kenapa ada perasaan takut? Kenapa ada tindakan dan niat jahat dilakukan oleh Saul? Oleh karena Saul memiliki rasa iri, Saul memiliki rasa ketidaknyamanan, takut tersaingi oleh Daud. Padahal kita tahu Daud tidak pernah punya keinginan untuk merebut kekuasaan dari Saul. Daud juga tidak pernah punya keinginan, Bapak Ibu, untuk dinilai lebih daripada Saul oleh orang-orang Yahudi. Saul sudah dikuasai perasaan iri hati dan kebencian kepada Daud ketika Daud disongsong oleh para perempuan Israel. Ketika dia menang perang dan ketika dia pulang, Bapak Ibu, orang-orang atau perempuan-perempuan Israel menyambut dia menari-nari. Dan mereka katakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kita tahu bahwa akibat dari perasaan iri hati, perasaan persaingan, perasaan kebencian yang dimiliki di dalam hati Saul, Bapak Ibu, maka dia merencanakan yang jahat bagi Daud. Kita tahu kemudian Saul mengutus Daud untuk berperang melawan bangsa Filistin. Tujuannya supaya mati dalam peperangan, dan kitab suci katakan Saul mengutus Daud berperang mengatasnamakan peperangan untuk Tuhan. Dia bahkan juga meminta Daud, Saul ini, Bapak Ibu, untuk menyiapkan 100 kulit katan orang Filistin. Tujuannya supaya mati sebetulnya ketika dia ini memotong kulit katan orang Filistin. Dia minta supaya Daud ini memberikan 100 kulit katan orang Filistin menjadi mahar atau menjadi syarat untuk menikahi putrinya Saul.
Saya percaya Bapak Ibu kita juga ingat kenapa kakak-kakak Yosef tidak mau menegur Yosef dengan ramah. Kenapa mereka ini kemudian punya niat jahat dan mewujudkan niat jahat mereka dengan memasukkan Yosef ke dalam sumur dengan berniat untuk membunuh Yosef atau Yusuf. Kemudian mereka menjual Yosef. Semua kejahatan yang dilakukan itu kita tahu oleh karena kakak-kakak Yosef hatinya dipenuhi dengan perasaan iri, hatinya dipenuhi dengan perasaan benci. Oleh karena apa? Mereka melihat dan merasakan satu kenyataan, satu realitas bahwa Yosef ini disayangi oleh ayahnya lebih daripada kakak-kakaknya. Jadi kenapa ada kekacauan seperti itu? Kenapa ada kekacauan dan perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh Saul kepada Daud? Dan kenapa juga ada kekacauan dan perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh kakak-kakak Yosef kepada Yosef tadi Bapak Saudara? Karena di dalam hati mereka, di dalam diri mereka itu sudah dipenuhi dengan perasaan iri hati, sudah dipenuhi dengan persaingan, sudah dipenuhi dengan perasaan mementingkan diri mereka sendiri. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, kenapa kekacauan dan perbuatan-perbuatan jahat terus terjadi hingga sekarang ini. Oleh karena di dalam diri dan hati mereka dipenuhi dengan perasaan mementingkan diri sendiri. Orang ingin tampil sebagai orang yang pandai. Orang ingin diakui sebagai orang yang paling hebat, paling berjasa, paling terkenal, paling kaya, paling cantik, paling ganteng, paling baik hati. Bahkan mungkin juga orang mengejar pengakuan sebagai orang yang saleh di antara orang-orang lain, orang-orang yang hebat di antara orang-orang lain, paling besar di antara bahkan murid Yesua. Hal itu sudah pernah terjadi dan tercatat di dalam kitab suci kita dengan sangat jelas. Bagaimana para murid Tuhan Yesus Mesias berebut penilaian, berebut pengakuan siapakah murid yang paling besar di antara murid-murid yang lain. Bapak Ibu, kenapa juga ada pikiran dan perbuatan-perbuatan jahat seperti perzinahan, percabulan, pembunuhan, pencurian, keserakahan, kekejian, kelicikan, termasuk rangsangan badani, mata yang jahat, keangkuhan, kebebalan seperti yang tertulis di kitab Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23, karena di dalam hati mereka sekali lagi dipenuhi dengan hal-hal yang jahat tadi. Orang Kristen yang masih hidup dengan perasaan iri hati, orang Kristen yang masih hidup dengan hati yang ingin bersaing, ingin diakui sebagai yang paling segala-galanya di antara yang lain, yang kemudian bisa menimbulkan kekacauan dan hal-hal, bahkan banyak hal dan segala hal yang jahat tadi, membuktikan dan menunjukkan orang-orang Kristen tersebut masih hidup secara jasmaniah. Mereka bukan orang-orang yang hidup secara rohaniah. Mereka adalah orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak di dalam Hamasiah Yesua atau Kristus Yesus. Mari kita baca Bapak Ibu Saudara, kitab suci kita di 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya akan ajak kita untuk membaca di 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Dan aku, hai saudara-saudara, aku tidak sanggup untuk berbicara kepadamu seperti kepada yang rohaniah, sebaliknya seperti kepada yang jasmaniah, seperti kepada kanak-kanak dalam Hamasiah. Aku telah memberi kamu minum susu dan bukan makanan, karena kamu belum mampu. Namun sekarang pun kamu masih belum mampu. Ayat 3, karena kamu masih jasmaniah, sebab manakala ada iri hati dan perselisihan dan perpecahan di antara kamu, bukankah kamu itu jasmaniah dan kamu berjalan menurut manusia?
Sebab ketika seseorang mengatakan aku sesungguhnya dari Paulus dan yang lain aku dari Apolos, bukankah kamu itu jasmaniah? Jadi sangat jelas Bapak Saudara, kalau hati seseorang atau hati jemaat masih dipenuhi dengan iri hati, di dalam kehidupan mereka ada perselisihan terus, ada perasaan mementingkan diri sendiri, di antara mereka terjadi perpecahan terus-menerus, menunjukkan bahwa jemaat Tuhan belum hidup secara rohaniah. Jemaat Tuhan belum dewasa secara kerohanian mereka. Iman mereka, kasih mereka, kehidupan rohani mereka di dalam Hamasiah Yesua masih kanak-kanak, bahkan masih bayi-bayi rohani, saudara. Kita akan baca sebagai ayat yang terakhir, Bapak Ibu, dari kitab Tehillim atau Mazmur pasal 141 ayat yang keempat. Saya akan bacakan Mazmur atau Tehillim 141 ayatnya yang keempat. Jangan biarkan hatiku berpaling pada perkara yang jahat, sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dalam kefasikan bersama orang-orang yang berbuat jahat, dan jangan biarkan aku makan kenikmatan mereka. Ini adalah mazmurnya Daud, bagaimana dia meminta kepada Tuhan supaya dia ini hatinya tidak berpaling kepada orang jahat, supaya dia tidak ikut-ikutan berbuat yang jahat. Dia minta supaya hatinya berpaut dan berpaling hanya kepada Tuhan saja. Demikianlah apa yang saya sampaikan Bapak Saudara semua, kiranya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Mari jangan ada perasaan iri hati, jangan ada perasaan mementingkan diri sendiri dalam kehidupan kita, supaya tidak ada kekacauan di rumah tangga kita, supaya tidak ada hal-hal yang jahat terjadi di komunitas kita, terutama di dalam gereja di mana kita berkomunitas dan bertumbuh bersama. Salam semangat, semangat pagi. Tuhan Yesus Hamasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.